Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Ramu dan Gojekan Solo Semarang Menengo. Wah, bagaimana ceritanya kok Ramu dan Gojekan Solo Semarang Menengo ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Wah, ternyata media bledos. Ibaratkan ekspektasi kita media nggak akan seperti ini. Ternyata beritanya terlalu dibesar-besarkan dan dibombongi. Banyak judul yang bahkan judul-judul berita itu sangar-sangar lah, bahkan dibacok. Wah, dibacok itu seakan-akan seperti wah sampai berdarah-darah, meninggal dan lain-lain. Ya piye ya, jenenge berita mesti yo golek viewer, bahkan seperti itu. Lalu banyak judul-judul yang cukup mengerikan juga, bentrok berdarah. Wah, seperti itu. Wah, bentrok berdarah, Pak. Padahal pertandingan kemarin saya lihat sendiri di Stadion Manan tidak ada bentrok yang menurut pandangan saya itu terlalu besar atau bagaimana. Ya kalau ada di luar stadion itu selek-selek kecil itu hal biasa. Apakah di situ ada korban? Apakah di situ ada yang bagaimana? Kan tidak sebenarnya. Ya cuma seperti ece-ecenan gertakan aja gitu aja. Nah, ya mungkin banyak ya yang spekulasi karena mereka nggak berangkat away gitu. Makanya nggak berangkat away. Wah, supporter sing irang-irang iki marahi. Wah, ya itu karena mereka itu nggak tahu di stadion itu seperti apa gitu. Maksudnya ya wis gitu aja. Aku balas si komen ini nganti kesel sebenernya Yohan. Hal-hal seperti itu memang sudah terbiasa terjadi. Woi, ini derby, tensinya pasti tinggi. Kalau nggak ingin hal-hal seperti ini terjadi yo kowe nonton lawan Dewa United po lawan klub-klub sing bahkan seperti itu. Rans itu. Nah, lawan-lawan seperti itu ya nggak mungkin ada tensi-tensi seperti ini gitu aja. Kalau lawannya tim-tim bahkan berbasis supporter besar dan di situ di kandangnya seperti Persis, Persija nanti yo neng kandangnya Tangerang, nang kandangnya Bonek yo. Hal-hal seperti itu ya hal wajar sebenarnya. Mungkin yang kokean komen sebenarnya yang komen wah ini gini bentrok itu mungkin ya nggak pernah ikut away sebenarnya. Mungkin seperti itu ya, spekulasi saya pribadi. Kalau kalian itu merasakan away pasti ya tahulah ibaratkan hal-hal seperti itu pasti ada lempar-lemparan terus ece-ecenan stadion dan lain-lain. Bukannya kita itu memaklumi lempar-lemparan, tapi ndase uang iki akeh ibaratnya iki anake wong kapong akeh. Kene ameh ngatur kon ra ngono kuwi ya ora iso, angel gitu. Maksudnya ya mungkin aku iso ngatur koncoku 1 2 3 terus tak atur, tapi sing liya-liyane lah mbuh gitu ya. Hal-hal seperti itu memang harus makanya ketika away itu memang disarankan sekali yang sudah punya bener-bener sudah punya mental. Yang kedua memang anak kecil itu nggak usah ikut-ikutan away, bahkan seperti itu ya. Di bawah 18 tahun itu nggak usah ikut-ikut away. Lalu yang ketiga biasanya itu yang kompor-kompor itu memang nggak ikut away tapi melu komen. Nah, hal-hal seperti itu yang ditakutkan. Menurut pandanganmu Cok, pertandingan kemarin ini gimana ini tensinya? Sangat menyayangkan sekali memang para netizen, para akun-akun media dan lain-lain itu yang nggak ikut di lokasi tapi keluar-keluar sendiri atau bahkan membuat judul provokatif demi rating dan cuan. Sebenarnya itu ya sangat disayangkan sih. Mereka itu nggak tahu kejadian sebenarnya tapi seolah-olah sok tahu. Jadinya malah heboh sendiri. Kita itu ya kan kita di lokasi jadi tahu yang sebenarnya dan itu sudah tradisi sih sebenarnya antara Semarang dan Solo itu memang begitu dan kemarin juga mereka itu disambut sama supporter tuan rumah juga, pulangnya juga dikawal tuan rumah. Jadi ya nggak ada masalah sih sebenarnya, ini terlalu dibesar-besarkan sebenarnya. Ya betul, saya setuju dengan itu ya. Kemarin bahkan saya dengar itu memang seperti itu, dikawal dan lain-lain ya. Tapi hal yang perlu digarisbawahi, ini memang sudah sering terjadi, tidak hanya di Stadion Manan. Ini saya balas yang berkomentar, baper, jare ra baper ini. Jika kalian mengingat
nek kowe wis ndelok bal pas zaman 2015 2014 ketika Solo awal ke Jatidiri juga, itu yang dilakukan itu seperti apa di Jatidiri pasti kalian tahu gitu. Maksudnya mungkin supporter Solo juga paham lah. Supporter Solo juga udah sering ibaratkan itu neng Jati ngaleh ra iso mulai mangkat sore mulai subuh ya, itu sudah sering sekali dilakukan oleh supporter Solo. Tapi ketika kemarin hal seperti itu dilakukan oleh supporter Solo ke Semarang, tapi seolah-olah mereka itu yang mungkin ya orang-orang itu mungkin dulu nggak pernah lihat bola atau nggak ikut tahu ya, seolah-olah orang itu tersakiti gitu. Makanya wah kok ngene baperan ngene padahal yo memang babalan yang ngene iki bahkan betul, kalau nggak pengen ngene iki rasa nonton bal wae bahkan betul. Bukannya kita itu memaklumi, tapi memang kalian itu harus siap mental. Tata harapan seperti itu. Sepak bola itu memang seperti ini ya di Indonesia. Emang keras, emang susah sekali untuk diatur. Saya juga menyayangkan kejadian lempar-lemparan itu, saya sangat menyayangkan sekali. Tapi saya juga respect yang mengawal Panzer Biru kemarin itu sangat banyak loh. Bahkan dari Solo, dari Pasopati sendiri, dari Surakarta situ mengawal kepulangan Panzer Biru dan Snack loh, dan Holigan juga itu dikawal juga kepulangannya. Yang kalian tahu mungkin GK Solo loh. GK Solo sudah memberikan statement, bahkan sudah ada Semarang fans yang mengakui dia itu dikawal oleh GK gitu. Makanya garis keras Solo yang kemarin videonya viral ya, terlibat bentrok. Ya bukan bentrok sebenarnya, mungkin ecek-ecekan lah, gojekan ya, mungkin seperti itu, gojekan. Tapi mereka itu bahkan mengawal kepulangan Panzer Biru yang naik mobil ya, bahkan sampai pintu tol saya dengar, sampai pintu tol mereka itu mengawal kepulangannya. Ya mungkin yang terlihat di media sosial kan yang mengawal kan motoran banyak yang awal, tapi kan banyak Panzer Biru yang pakai mobil juga sebenarnya yang hadir, yang lewat tol kan juga banyak lah, itu dikawal oleh teman-teman GK juga lah. Hal-hal seperti itu di sepak bola terjadi ya mungkin karena memang provokator yang tidak lihat ke stadion ya, gaco komen terus membesarkan ini ya, mungkin seperti itu ya sebenarnya. Ya sepak bola Indonesia kan tensinya kan waktu derby kan tinggi ya, ya itu memang harus di maklumi, atau kalau lebih aman yo rasa melu away gitu kan aman gitu. Maksudnya tidak mungkin terjadi bentrokan, hal seperti ini itu tidak mungkin terjadi bahkan seperti itu ya. Bahkan saya respect terhadap supporter Solo kemarin ketika ada yang provokator, ketika ada yang melempar botol ke stadion ataupun ke tengah lapangan, bahkan supporter Solo sendiri sudah sigap itu, ora peduli kuwi saka bolone dhewe apa dudu, ora peduli. Mereka langsung mengingatkan ibaratkan seperti itu ya. Karena memang tugas mereka itu di dalam stadion. Di dalam stadion tugas mereka itu hanya meneror lawan gitu, tapi bukan untuk menyakiti gitu kan. Kalau melempar botol sampai kena pemain kan itu tujuannya menyakiti ya, seperti itu. Itu kan sangat dilarang sekali. Lalu yang tidak diliput oleh media, bahkan saya lihat kemarin ada teman-teman dari Pasopati itu membagikan aqua ke teman-teman dari Semarang fans, membagikan aqua waktu mereka itu baru datang di Stadion Manan, dan roti juga. Nah hal-hal seperti itu ya terjadi gitu. Itu kan seperti timbal balik ya. Rivalitas mereka itu memang seperti itu, memang hari itu aja, tapi setelah itu ya wis gitu, maunya bolonan meneh. Seperti yang kemarin-kemarin ya, Polda Jateng Cup dulu 2015 di Jatidiri final itu, nah itu cukup mencekam juga kejadiannya. Bahkan sempat supporter Solo itu terkepung, tidak bisa pulang dan lain-lain, bentrok terjadi. Tapi setelah itu ya wis gitu, bolonan meneh. Buktinya Panzer tetap boleh hadir di Stadion Manan lagi, tetap boleh mendukung tim kebanggaannya lagi. Ya kita itu berbicara yang kemarin-kemarin tentang rivalitas derby Jateng ini ya, ini yang unik dari derby Jateng itu memang seperti ini gitu. Maksudnya memang supporter mereka itu seperti ini gitu. Dalam arti ya kalau ada terjadi gejekan sedikit demi sedikit ya itu hal wajar, kan seperti itu. Tapi kalau memang bersih banget gak ada gesekan ya itu sangat jarang sekali. Bahkan sekelas pertandingan klub besar seperti Persija, Arema dan lain-lain itu kalau ada gesekan sedikit ya pasti hal wajar gitu. Wong ibaratkan
uang sakmono kae sing ameh ngontrol sapa gitu. Bahkan seperti itu. Menurut pendapatmu Cuk tentang berita kemarin yang viral. Ini yang viral itu kan kemarin ada yang luka-luka. Luka-luka itu satu orang sebenarnya. Ya mungkin ada beberapa lah ya. Saya tak berani bukan ya sebenarnya itu menurut pandanganmu gimana itu? Ya kalau gitu sih sebenarnya sangat disayangkan lah ya, itu sebenarnya nggak boleh, tapi ya gimana lagi ya, itu karena memang ya itu kan oknum, sebenarnya oknum tidak bisa apa ya dipukul rata semua begitu. Kalau di logika ya Semarang Solo itu kalau misalnya bentrok atau ada masalah besar itu pasti dilarang oleh Kapolres Solo, logikanya seperti itu. Tapi faktanya dari dulu juga supporter Semarang boleh hadir ke Solo. Faktanya supporter Solo boleh hadir ke Semarang. Itu kalau logikanya itu ada rivalitas besar, logikanya para petinggi supporter kedua masing-masing itu nggak mungkin bisa bergandengan tangan. Tapi faktanya kan petinggi supporter Solo dan Semarang itu ya wedangan bareng, ya kancan bareng, ya biasa loh. Itu untuk masalah seperti itu yang luka-luka itu oknum. Itu memang ya sangat sulit sekali ya mengkoordinasi ribuan massa itu. Bahkan itu menurut info cuma satu tok lah. Itu ya nggak bisa glorifikasi apakah supporter Semarang itu dan Solo itu bermusuhan, itu enggak lah. Ya betul sekali. Saya juga mengutuk atas kejadian itu ya. Memang itu tidak dibenarkan sama sekali ya. Mungkin sudah dikawal, tetapi kalau lolos 1-2 orang beberapa ya itu susah sekali memang kita untuk mengontrol seluruh ibaratkan supporter ataupun orang gitu. Ya ibaratkan ya wis derbine sedina wae bar kuwi wis sing ki ya wis gitu aja. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.